Oke, mumpung lagi nunggu orang selesai ngisi air, jadi aku mau bikin video. Lanjutan dari riset Indonesia. Jadi, ada bab di mana alam terkembang jadi guru, di bab keempat dari buku riset Indonesia. Terus, ya, ada kalimat yang aku suka di sini adalah, jadi, meskipun pengeksploitasian sebanyak-banyaknya, tetap saja Indonesia ini dianggap sebagai masih dianggap sebagai mega diversity, negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dibanding banyak negara lain, kita bahkan punya peluang lebih besar untuk mengembalikan liarnya hutan dan laut. Dengan kekuatan kreatif dan imajinasi serta pengetahuan-pengetahuan baru, kita bisa menggerakkan ekonomi sekaligus melestarikan alam. Jadi Perry hidup Attenborough menjadi pengingat keras untuk kita. Pertumbuhan ekonomi dan investasi yang mengabaikan kelestarian alam akan menjerumuskan kita ke jurang bencana. Tak hanya bencana untuk kita, tapi juga bencana untuk generasi anak dan cucu kita. Wih, entahlah. Rasanya kayak pantaslah selama ini terlalu banyak kali drama-drama yang apa itu. Oh iya, jadi oh ya aku semalam aku kemarin itu dengerin podcast apa ya? Tuh. Itu kayak bapak-bapak, bukan bapak-bapak. Beliau kalau nggak salah sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Kabinet Bayangan. Terus beliau itu kayak mengajarkan di papan tulis hijau gitu kan. Aku lupa nama podcastnya serius. Dia tentang bahas Romawi apa gitu. Perkembangan kerajaan Romawi atau apa gitu. Pokoknya membahas tentang Romawi gitu kan. Jadi yang kapan ya 77 sebelum Masehi atau apa gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Terus jadi beliau bilang, jadi ada satu kalimat yang aku menurut kayak terngiang-ngiang di otakku, di mana dulu kan waktu kerajaan Romawi kuno, Romawi itulah kita bilang kan. Jadi dia disediakan gladiator. Jadi kalau di film-film yang kita tonton biasanya, gladiator itu kan kayak pertunjukan orang berantem atau apa yang kita tonton rame-rame gitu kan dalam stadion gitu kan kalau nggak salah. Iyalah, kenapa aku bilang nggak salah? Macam nggak yakin aja aku bahasnya. Jadi, intinya gladiator itu dibuat sebagai hiburan bagi masyarakat. Kenapa dibikin hiburan? Karena kalau masyarakat fokus tentang menilai kebijakan publik atau menilai pemerintahannya atau menilai apapun begitulah, misalnya kayak apa yang dikerjakan pemerintah ini nggak adil nih apa segala macam, mereka mulai membuka pikiran mereka untuk mengkritik sistem perpolitikan yang terjadi di negara itu, mereka bakal rusuh, bakal mengkudeta, bakal apapun mereka lakukan supaya mendapatkan keadilan, mendapatkan hidup yang layak gitu. Jadi dibuatlah sistem wahana hiburan itu gitu untuk mengalihkan pikiran masyarakat kata gitu. Jadi aku ingat dulu waktu SMP atau SMA gitu kan, ada salah satu gosip entertainment yang terkenal saat itu silat gitu kan, silat. Jadi sejenis silat itu banyak kali. Terus di saat yang sama dibongkarlah ada kayak video panas dari salah satu anggota ini gitu kan, sama ini. Jadi itu heboh kali. Terus di zaman itu juga kalau nggak salah yang eh, bawa bapak mantan pegawai pajak atau apa gitu yang ketahuan nonton tenis gitu. Terus gitulah. Jadi dan segalanya. Jadi mereka bikin teralihkan gitu. Publik teralihkan dengan gosip-gosip. Tunggu bentar ada. Oke, ku selesaikan aja lah. Bye.